Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Samsul Asmaedi selaku dosen kewirausahaan di semester 8. Perkenalkan, nama saya Siti Wijaja Ramadanti. Saya mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan membahas materi yang ada di pertemuan 9, yaitu tentang merek. Langsung saja. Merek adalah nama atau istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing yang akan sukses sepanjang masa. Ada banyak terkait definisi dengan merek, baik menurut ahli maupun dalam pasal undang-undang, diantaranya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama. Yang kedua itu merek jasa. Merek jasa itu adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang keempat itu merek kolektif. Merek kolektif itu adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi terkait dengan merek. Yang pertama itu, merek harus menunjukkan manfaat dan mutu produk. Merek juga harus memiliki ciri khas tersendiri agar mudah dibedakan. Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Merek sebaiknya tidak bermakna negatif apabila diterjemahkan dalam bahasa asing. Harus didaftarkan di badan hukum agar mendapatkan hak paten. Selanjutnya ada, menurut seorang eksekutif pemasaran, merek dapat menyampaikan 4 arti, yaitu yang pertama atribut, di mana merek yang memiliki citra yang mampu mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. Yang kedua itu manfaat, di mana pelanggan tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. Atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga itu nilai, di mana merek mencerminkan suatu mengenai nilai-nilai pembeli. Pemasaran, merek harus mengenai kelompok spesifikasi pembeli yang nilai-nilainya sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh merek tersebut. Yang keempat itu kepribadian, di mana merek akan menarik bagi orang yang memiliki kesesuaian atau kecocokan antara gambaran citra dirinya dengan citra merek. Agar merek mudah dikenal masyarakat, penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu mudah diingat, yang kedua terkesan hebat dan modern, yang ketiga memilih arti dalam kurung arti positif, yang keempat menarik perhatian. Seperti contohnya itu Toyota Innova, teh botol Rolls-Royce Simpati, Matahari, KFC, MCD, Blackberry, cap kampak, Jogger, cap kaki 3, Pepsodent. Beberapa nama brand tersebut tanpa terasa terus hadir dalam keseharian kita. Semuanya berjibaku agar terus menancap benak kita terhadap semua konsumen. Merek dapat juga dibagi dalam pengertian lainnya seperti brand name atau nama merek yang merupakan bagian dari yang diucapkan, misalnya Honda, Pepsodent, dan sebagainya. Yang kedua itu brand merek, dalam kurung tanda merek, yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain maupun sebagian warna. Yang ketiga itu tren merek. Tanda merek dagang yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda merek ini melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek. Yang keempat itu copyright, dalam kurung hak cipta.
merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksikan, menerbitkan, dan menjual karya tulis, musik maupun seni. Penolakan hukum penolakan permohonan hukum permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya itu moralitas, agama, keasusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua itu tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga telah menjadi milik umum. Yang keempat merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarannya. Menurut pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek terdapat bersamaan pada merek yang pertama itu terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, sudah terkenal oleh pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenis. Yang kedua, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak. Yang ketiga itu merupakan tiruan, menyerupai nama atau simbol nama, bendera, lambang, atau simbol negara, lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang keempat itu merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali ada persetujuan tertulis pihak yang berwenang. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama itu, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampirkan bukti pembayaran biaya. Yang ketiga itu, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa yang dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya itu manfaat merek, antara lain itu yang pertama, manfaat bagi konsumen, yaitu dengan citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap merek tersebut. Yang kedua itu manfaat bagi produsen. Manfaat bagi produsen itu yaitu perusahaan akan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Kata, huruf, aneka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label, dan gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Terdapat berbagai macam merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Agar merek mudah dikenal masyarakat, penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu mudah diingat, yang kedua terkesan hebat dan modern, yang ketiga memiliki arti arti positif, yang keempat menarik perhatian. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.